Rabu pagi, di seberang Coim Company, di Barrow Sherwood. Klein sedang duduk di bangku kayu di luar departemen store Gardeley, mencengkeram kantong kertas berisi pai Cindy Desi paling terkenal di daerah itu dengan satu tangan, dan memegang secangkir teh es di tangan lainnya. Di sampingnya, gelandaman meringkuk di sisi lain bangku, tidur. 10 menit kemudian, penjaga keamanan mal membangunkannya dan mengusirnya. Klein mengenakan kacamata berbingkai emas yang tidak menyediakan koreksi penglihatan dan topi setengah sutra. Dia tidak terlihat jauh berbeda dari kebanyakan pria di sekitarnya. Dia dengan iseng memandang ke seberang jalan ke Coim Company, mengangkat tangan kanannya, dan mengambil sepotong besar kue Cindy Desi. Dia merasakan aroma yang kaya menyebur keluar dan mengisi rongga mulutnya. Alasan mengapa pai dari Desi Bay ini menonjol di antara pai selatan adalah karena ia menggunakan banyak minyak dan lemak, tetapi dagingnya dipotong kecil-kecil. Dengan lemak dan daging tanpa lemak dicampur bersama, rasanya tidak terlalu berat. Jus yang kaya dan daging meresap ke dalam kerak luar, menetralkan kekeringan dan menebus kekurangannya. Aroma gandum jelas dibawa keluar, dan potongan-potongan kecil apel hancur digunakan untuk merangsang nafsu makan dengan rasa sedikit asam dan manis, sambil menetralkan rasa berminyak. Tidak apa-apa. Meskipun cuacanya tidak bagus dan polusinya mengerikan, Backland jauh lebih unggul daripada Tingen dalam banyak aspek lainnya. Makanan dari semua gaya dapat ditemukan di mana-mana. Ada semua jenis opera dan drama yang tersedia. Mereka dapat dinikmati selama seseorang tidak takut menghabiskan uang. Meskipun saya mungkin belum tentu makan atau mengambil bagian dalam hiburan seperti itu, saya memiliki setidaknya opsi ini. Ini adalah keuntungan dari kota besar. Klein mengangkat es teh manisnya dan menyesupnya. Dia tidak pernah mengalihkan pandangan dari pintu masuk Coim Company. Dengan berat 10 pound, dia sudah duduk di sana sejak jam 8 pagi. Bahkan sarapannya dibeli dalam perjalanan ke sana. Tentu saja bagi sebagian besar detektif swasta, komisi 10 pound adalah bisnis yang benar-benar patut ditiru. Setara dengan gaji sekitar 3 minggu untuk anggota kelas menengah. Menurut informasi yang diberikan oleh Mary Gale, suaminya saat ini adalah manajer pertama Coim Company dan merupakan atasan Luke Sammer. Namun, saham mereka di Coim Company berasal dari ayah Mary dan Mary mewarisinya. Salah satu alasan langsung dia curiga suaminya memiliki seorang wanita simpanan adalah bahwa seorang karyawan di perusahaan telah membocorkan kepadanya bahwa Doragu Gale akan meninggalkan kantor pada hari Rabu dan Jumat pagi sendirian dan hanya kembali pada sore hari. Setelah sarapan, Klein menunggu 1 jam lagi sebelum melihat targetnya berjalan keluar dari Coim. Dia mengenakan topi hitam, jas wool double-breasted dan tali kupu-kupu standar. Dia sedikit gemuk, dengan pelipis kekuningan, mata agak kecoklatan dan wajah yang agak panjang. Doragu Gale. Dia dengan tenang melantunkan nama targetnya, berdiri, mengangkat tongkatnya dan kamera portable-nya dan menyeberang jalan. Tidak meminta supir keretanya untuk menjemputnya, dia berdiri di sisi jalan dan mencari-cari kereta sewaan. Klein mengambil kesempatan untuk menyeberang jalan dan tiba di sampingnya. Berpura-pura ceroboh, dia menabrak targetnya. Maaf, saya benar-benar bingung. Klein menundukkan kepalanya untuk meminta maaf. Doragu kekening tetapi tidak berbicara, memawaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa itu tidak masalah. Klein membungkuk, dan berjalan ke ujung jalan. Dia tidak menemui Doragu untuk mencuri barangnya dan menggunakan metode downsing untuk melacaknya dengan mudah. Itu akan mudah terlihat. Namun Klein hanya melakukan satu hal ketika bertabrakan dengan Doragu. Dengan bantuan kelincahannya sebagai seorang badut, dia diam-diam menyelipkan kancing cadangannya ke dalam salah satu saku mantel double-breasted Doragu. Mengelilingi sudut, dia berhenti dan melihat ke belakang tepat waktu untuk melihat Doragu menaiki kereta sewaan. Klein tidak terburu-buru membuntuti dia. Dia menunggu dengan sabar selama beberapa menit sebelum perlahan-lahan masuk ke dalam kereta kuda berbeda lagi dan berkata kepada pengemudi kereta, "Pergi saja sesuai instruksi saya. Pergilah ke ujung jalan dulu." Baik. Pengemudi itu tidak bertanya kenapa. Di dalam kereta, Klein menyadarkan tongkatnya dan mulai melakukan ramalan. Namun pernyataan ramalannya tidak ditujukan pada Doragu Gale, namun menjadi keberadaan kancing cadangan pakaianku. Downsing rod finding pada dasarnya adalah teknik paling praktis untuk menemukan objek. Hanya seers yang dapat menggunakannya untuk mencari manusia. Sekarang, Klein menggunakannya dalam bentuk aslinya. Barang yang paling mudah dan nyaman untuk ditemukan adalah barangnya sendiri.
Sepanjang jalan, klien terus meminta pengemudi kereta untuk mengubah arah, sampai akhirnya mereka tiba di sebuah rumah jalanan di Hillston Borough. Ketika pertama kali mengelilinginya, klien memperhatikan bahwa ada taman dan rumput di belakang rumah itu, yang berbeda dari rumah-rumah lainnya. Metode downsingnya memberitahunya bahwa Doraguga ada di dalam rumah itu. Setelah membayar tarif 2 soli, klien berjalan ke pintu dengan patung-patung marmer di luar. Dia melihat 2 orang berseragam hitam dan putih yang menyerupai seragam polisi. "Saya tidak mengenal Anda. Di mana bukti keanggotaan Anda?" Salah satunya, seorang pria berkulit coklat dari daerah benua selatan menghentikan klien. "Bukti keanggotaan?" Klien menyembunyikan kamera beratnya di belakangnya dan bertanya dengan sedikit kerutan. Pria berkulit coklat itu segera berubah menjadi buritan. "Ini adalah klub Quelag. Hanya anggota kami dan hingga 1 dari tamu mereka yang bisa masuk." Klien dengan tegas mengakui. "Lalu, bagaimana aku bisa bergabung dengan klubmu?" "Kamu hanya bisa bergabung setelah menerima rekomendasi dari 2 anggota." Pria berkulit coklat itu tidak mengejarnya dengan brutal, tetapi dengan sabar menjawab pertanyaan itu. Dia tidak bisa menjamin bahwa akhirnya klien akan bergabung dengan klub. "Baik." Klien mengerutkan bibir dan memutuskan untuk menggerakkan rencana B. Dia menemukan sebuah hotel di dekat Quelag Club dan mendapat ruang kunjungan singkat selama 4 jam. Kemudian dia mengunci pintu di belakangnya, menarik tirai, dan memasuki ruang di atas kabut abu-abu. Dia menyulap kulit kambing coklat kekuningan dan pena di depannya. Mengambil nafas dalam-dalam, klien menulis kalimat ramalan yang sama persis seperti sebelumnya. "Keberadaan tombol cadangan pakaian saya." Kali ini dia tidak menggunakan metode dowsing, tetapi ramalan mimpi. Alasan mengapa dia tidak melakukannya di dunia nyata adalah karena klien merasa bahwa klub Quelag tampaknya merupakan klub kelas atas, dan dia curiga ada Beyonders yang kuat di dalam. Agar tidak membuang waktu, dia memutuskan untuk menyelesaikannya sekali dan untuk selamanya. Di dunia mimpi kelabu, klien melihat asta mantel hitam Doragu yang digantung di rak mantel. Di atas karpet di depannya ada meja bundar. Adegan melebar keluar dan melihat seorang pria dan wanita yang sedang bermain-main memasuki mata klien. Pria itu adalah Doragu Gale. Wanita itu memiliki rambut pirang berkilau yang tampak agak muda. Paling banyak dia berusia awal 20-an. Ekspresi kesakitan dengan alisnya ditarik dengan pasti memang terlihat agak centil. "Kenapa aku selalu melihat adegan seperti ini?" Klien menutupi matanya dan bangun. Fakta bahwa Doragu memiliki seorang wanita simpanan telah dikonfirmasi. Bagaimana aku mendapatkan bukti materi? Dengan menanggapi doa-doa saya. Tetapi ini terbatas pada apa yang dapat saya peroleh dengan tubuh saya sendiri. Saya hanya bisa melakukannya melalui sketsa dan bukan melalui kamera. Saya tidak mungkin menggambar dengan tangan kosong, bukan? Sepertinya hari ini tidak akan berhasil. Saya akan membuntuti gadis itu dan mencari tahu alamat dan namanya nanti. Saya menolak untuk percaya bahwa mereka akan berada di dalam Quelag Club setiap kali mereka bertemu. Detektif Klein dengan cepat melakukan tindakan selanjutnya. Saat dia hendak meninggalkan ruang misterius di atas kabut kelabu, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia memutuskan untuk mengambil kesempatan untuk ilahi jika ulat besi hitam yang menyusup ke kamarnya berada di bawah kendali Beyonder of the Seer Pathway. Dia tidak melakukannya sebelumnya karena dia merasa bahwa informasi relevan terlalu rangka dan sulit untuk membuat sesuatu dari ketiadaan yang akan menghasilkan ramalan yang gagal. Itu akan sama jika dia berada di atas kabut kelabu. Apalagi, dia memiliki berbagai hal yang perlu dipikirkan beberapa kali dia datang di atas kabut kelabu sebelumnya, dan dia tidak memiliki kapasitas untuk repot dengan pertanyaan seperti itu. Sekarang dia bebas. Dia memutuskan bahwa tidak ada salahnya melakukan ramalan. Adapun pertanyaan apakah beresiko untuk menghubungi Azik, dia sudah lama meramalkannya. Jawabannya adalah beresiko dan bukan sesuatu yang sepele, jadi dia hanya bisa menggunakannya sebagai pilihan terakhir. Setelah menulis pernyataan ramalan yang sesuai, Klein melepaskan rantai perak dari lengan bajunya dan membiarkan lopas topas menggantung di atas kertas. Ulat besi hitam yang menyusup ke kamarku dikendalikan oleh Beyonder of the Seer Pathway. Setelah mengulanginya 7 kali, Klein membuka matanya dan melihat bahwa bandul spirit berputar searah jarum jam dengan amplitudo dan frekuensi yang besar. Positif. Jawabannya positif. Bukankah seharusnya gagal? Klein tidak mengharapkan mendapatkan jawaban seperti itu. Menurut insting sirnya, ramalan seperti ini kemungkinan besar akan gagal. Mengapa? Dia mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum memutuskan untuk beralih ke metode ramalan dan target yang berbeda. Dia ingin langsung mengilahi controller menggunakan ramalan mimpi.
Kali ini dia tidak melihat apapun dalam mimpinya, dan tidak mendapatkan wahyu yang sesuai tentang jalur Beyonder of the Seer. Itu lebih baik seperti itu, gumamnya, dan berpikir kembali ke ramalan sebelumnya dan jatuh dalam pemikiran yang mendalam. Mereka seharusnya kekurangan kondisi dan menghasilkan ramalan yang gagal seperti yang terjadi selanjutnya. Mungkinkah ruang misterius ini telah mengisi kondisi yang diperlukan? Apakah itu mengandung sesuatu dari jalur spirit? Tiba-tiba Klein mendapat inspirasi. Dia memiliki ide berani. Mungkin ruang misterius di atas kabut abu-abu ada hubungannya dengan jalan spirit. Klein ringan mengetuk ujung meja kuno. Meskipun memikirkannya, dia tidak bisa menemukan bukti apapun. Dia hanya bisa sementara menunda permasalahan itu dan bersiap kembali ke dunia nyata. Apapun, saya sudah mengkonfirmasi setidaknya satu hal, Beyonder Mid-Sequence di samping ambasador itu berasal dari jalan spirit dan apakah dia anggota SEER tidak penting. Ini mungkin kesempatan saya untuk mendapatkan sequence 7 dan bahkan ramuan formula sequence 6. Klein memperluas spiritualitasnya dan membelitkannya di sekelilingnya sebelum jatuh ke kabut kelabu. Sementara itu, dalam ruang belajar Viscount Glen, Audrey membiarkan kepala ruang belajar menjaga pintu saat dia melihat Sio dan Force. Setelah beberapa detik sunyi, dia berkata, "Aku butuh bantuanmu untuk sebuah misi." "Misi apa?" Mata Sio bersinar seolah-olah dia bisa mencium bau tinta di kertas. Audrey memberikan senyuman sopan padanya. "Bunuh duta besar intis untuk kerajaan Loen, Baker Lenjin."